Bagi kalian yang baru tamat SMA, SMK, MA, ingin mendaftar CPNS, di sini akan kujelaskan kementerian, lembaga, badan apa saja yang membuka CPNS tahun 2021 ini untuk formasi lulusan SLTA sederajatnya, SMA, SMK, dan MA, dan apa saja persyaratannya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku Randy Atonsina. Di video kali ini sedikit akan kujelaskan tentang pembukaan CPNS tahun 2021. Bagi kalian yang baru tamat SMA, belum pernah mendaftar CPNS, belum tahu apa persyaratan CPNS, atau bagi kalian yang masih kuliah ingin mendaftar CPNS, di sini akan kujelaskan sedikit tentang pembukaan CPNS tahun 2021 ini. Dan bagi kalian yang tamatan SMA tidak ingin melanjutkan kuliah, ingin langsung menjadi CPNS, kalian bisa. Karena di sini akan kujelaskan tentang formasi CPNS tahun 2021 ini untuk tamatan atau lulusan SLTA sederajatnya, yaitu SMA, SMK, ataupun MA, ataupun paket C. Apa saja itu formasi-formasi tamatan SLTA sederajatnya, apa saja kementerian yang membukanya, apa saja formasinya, dan apa saja persyaratannya. Di sini akan kujelaskan semuanya. Sebelum lanjut ke videonya, bantu aku untuk tekan tombol like di bawah video ini agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah like video ini, dan akan kudoakan kalian menjadi CPNS tahun 2021 ini dan lulus menjadi PNS tahun 2021 ini. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah like. Kita lanjut aja tentang videonya, tentang pembukaan CPNS tahun 2021 ini. Sebelumnya di sini akan ku kasih informasi tentang pembukaan CPNS tahun 2021 ini, yaitu informasi pembukaan CPNS tahun 2021 ini akan segera dibuka. Untuk tanggal bulannya kapan itu belum tahu pastinya. Kalian pantau terus website resmi SSCASN atau website resmi kementerian yang kalian ingin mendaftar. Untuk pendaftaran belum ada informasi resminya, selalu pantau website resmi SSCASN. Oke, Abang, apakah ada pembukaan CPNS tahun 2021 ini? Ada pembukaan karena sudah dijelaskan di BKN, dan Menpan RB akan merencanakan pembukaan CPNS tahun 2021 ini. Dan kapan pembukaan CPNS tahun 2021 ini? Kalian tunggu aja dan pantau selalu di website resmi SSCASN ini. Dan di sana juga kalian bisa melihat formasinya, dan di sana kalian tempat pendaftaran online-nya. Di sini akan kujelaskan tentang formasi untuk CPNS tahun 2021 ini untuk lulusan SLTA sederajatnya, yaitu SMA, SMK, MA, ataupun paket C. Apa saja kementerian atau lembaga atau badan yang membuka CPNS tahun 2021 ini untuk tamatan SLTA sederajatnya, yaitu SMA, SMK, MA, atau paket C. Dan apa saja persyaratannya, berapa formasinya, di sini akan kujelaskan semuanya untuk kalian agar kalian bisa mempersiapkan dan agar kalian bisa mendaftar CPNS tahun 2021 ini, dan agar kalian tidak salah pilih dalam memilih formasi dan peluang untuk mendaftar CPNS tahun 2021 ini. Oke, di sini akan kujelaskan kementerian-kementerian apa saja yang akan membuka formasi SLTA dan sederajatnya. Untuk kementerian pertama yang paling banyak untuk membuka formasi SLTA sederajatnya pada tahun lalu, yaitu adalah Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Ini sangat banyak sekali formasi SLTA dan sederajatnya. Kalian bisa SMK, MA, ataupun paket C, kalian bisa mendaftar Kemenkumham ini. Dan untuk kementerian kedua adalah Kejaksaan Agung. Ini adalah lembaga yang sangat banyak membuka CPNS untuk tamatan SLTA sederajatnya pada tahun lalu, dan tahun sekarang dikabarkan akan membuka CPNS juga. Dan di sini juga ada yang formasi kedua adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di situ juga ada formasi SLTA. Dan yang keempat adalah Kementerian Pertanian, dan yang kelima adalah Kemendikbud, yaitu Kementerian Pendidikan dan Budaya. Dan yang keenam ada BIM, Badan Intelijensi Negara, dan juga ada Pemda. Di sini ada yang bertanya, Bang, apakah CPNS Pemda ada membuka CPNS untuk tamatan SLTA? Di sini ada untuk formasi CPNS tahun sekarang dikabarkan
CPNS Pemda akan membuka untuk formasi SLTA sederajatnya. Dan tahun lalu juga ada Pemda membukanya, yaitu adalah salah satu formasinya adalah Satpol PP atau Satuan Pengaman Pamong Praja ya untuk Pemda ini. Dan di sini apa saja persyaratannya, berapa formasinya di sini akan kujelaskan untuk formasi tahun lalu ya, dan bayangan untuk formasi tahun 2021 ini. Untuk Kemenkumham tahun 2019 membuka formasi SLTA sederajatnya, yaitu formasi penjaga tahanan dan formasi keimigrasian itu sekitar 2.875 formasi untuk SLTA. Dan dari jumlah formasi keseluruhannya, yaitu CPNS Kemenkumham, formasi keseluruhannya adalah 4.598 formasi. Jadi sangat banyak sekali formasi SLTA ini daripada formasi sarjana atau diploma ya. Ya teman-teman, setengah dari formasi CPNS Kemenkumham adalah tamatan SLTA dan sederajatnya. Untuk formasi Kemenkumham tahun ini dikabarkan adalah 4.500 formasi lagi, sekitar 4.500 formasi lagi, terdiri dari formasi SLTA, S1 dan diploma 3 ya teman-teman. Dan untuk formasi selanjutnya nanti akan kujelaskan tentang persyaratan-persyaratannya. Dan di sini untuk formasi yang kedua untuk SLTA adalah Kejaksaan Agung di tahun 2019 dan tahun lalu itu formasinya juga terbanyak, yaitu adalah 2.000 formasi untuk tamatan SLTA dan sederajatnya. Dan untuk tahun ini Kejaksaan Agung akan membuka formasi untuk SLTA dan sederajatnya adalah 494 untuk formasi SLTA sederajatnya dengan jabatan pengawal tahanan atau narapidana. Dan di sini juga ada yang pertanyaan, Bang, apa sih bedanya penjaga tahanan dan pengawal narapidana atau tahanan di Kejaksaan Agung ini? Untuk penjaga tahanan ini kerjanya di lembaga pemasyarakatan atau di bawah Kementerian Hukum dan HAM, yaitu kerjanya di lapas. Tapi untuk Kejaksaan Agung ini juga ada pengawal tahanan. Di sini hanya kalian kerjanya di Kejaksaan Agung dan kerjanya untuk mengawal napi atau tahanan yang pergi sidang di kejaksaan atau di pengadilan nanti. Dan untuk yang ketiga adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu adalah formasinya sejumlah 80 formasi di tahun lalu, yaitu untuk jabatan polisi kehutanan. Jadi teman-teman yang tamatan SMA atau SLTA sederajatnya, kalian bisa mendaftar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu jabatan polisi kehutanan. Oke, untuk kementerian selanjutnya adalah Kementerian Pertanian. Ini sejumlah formasinya adalah 45 formasi untuk tamatan SLTA dan sederajatnya dengan jabatan paramedik karantina hewan ya teman-teman. Kalian juga bisa mendaftar di sana bagi kalian yang tamatan SLTA dan sederajatnya. Dan untuk kementerian selanjutnya adalah Kementerian Pendidikan dan Budaya, yaitu adalah 11 formasi, yaitu teknik laborat dan teknik pemetaan atau penggambaran. Kalian juga bisa daftar bagi kalian yang tamatan SLTA. Dan yang selanjutnya adalah Badan Intelijensi Negara, yaitu BIN, juga membuka formasi SLTA, yaitu tahun lalu membukanya sekitar 200 formasi, yaitu untuk jabatan Pranata Komputer. Dan yang satu lagi adalah formasi Pemda atau kalian yang ingin mendaftar di Pemda kalian masing-masing atau di kabupaten kalian masing-masing. Ini adalah ada formasi CPNS Pemda yang membuka untuk formasi SLTA dan sederajatnya, yaitu formasi jabatan Satpol PP atau Satuan Pengaman Pamong Praja. Ini dibutuhkan lulusan SLTA, tapi tidak semua Pemda atau tidak semua kabupaten membuka formasi Satpol PP ini. Dan itu pun formasinya hanya satu, kemungkinan satu atau dua formasi di kabupaten kalian masing-masing. Jadi kalian lihat di formasi ke CPNS Pemda kabupaten kalian apakah ada pembukaan untuk Satpol PP ini. Di sini akan kujelaskan persyaratan untuk formasi SLTA ini. Setiap kementerian dan lembaga dan badan itu berbeda-beda persyaratannya. Dan di sini akan kujelaskan tentang persyaratan umum saja.
secara garis besarnya. Dan di sini juga akan kujelaskan untuk persyaratan Kemenkumham yang jelas. Aku dari Kemenkumham, aku akan menjelaskan persyaratan dari Kemenkumham. Untuk persyaratan SLTA sederajatnya untuk Kementerian Hukum dan HAM, formasi SLTA sederajatnya itu formasi penjaga tahanan atau keimigrasian. Di sini akan kujelaskan persyaratannya apa saja. Itu persyaratan pertama adalah IKTP asli, ya, untuk persyaratan kedua adalah KK asli, dan untuk persyaratan ketiga adalah pas foto, dan untuk persyaratan keempat adalah swap foto. Swap foto ini ketika kalian sudah mendaftar akun, kalian melakukan swap foto ini dengan menggunakan kartu informasi akun dan IKTP kalian. Nanti akan ku jelaskan lebih lanjut di video selanjutnya. Dan untuk yang kelima adalah ijazah asli. Yang keenam adalah transkrip nilai asli. Transkrip nilai ini yang berada di belakang ijazah. Dan untuk yang ketujuh adalah surat lamaran. Dan yang untuk kedelapan adalah surat pernyataan. Di sini surat lamaran dan surat pernyataan kalian bisa download atau melihat contohnya di website resmi CPNS Kemenkumham. Dan kalian ini surat lamaran dan surat pernyataan ini bisa kalian ketik dan kalian print dan kalian tanda tangani nanti. Dan untuk kalian yang baru tamat tahun ini, apakah bisa mendaftar di tahun lalu di 2019? Untuk tamatan tahun baru ini kalian bisa memakai SKL dan transkrip nilai sementara dari sekolah kalian. Jadi kalian bisa mendaftar dengan SKL ini. Jadi tidak masalah, tapi untuk tahun 2021 ini tunggu informasi selanjutnya. Dan berapa sih standar nilainya untuk tahun 2019? Kementerian Hukum dan HAM tidak mempersyaratkan standar nilainya. Jadi nilai berapa saja kalian bisa mendaftar di jabatan formasi SLTA dan sederajatnya ini. Dan untuk kementerian lain, khususnya kementerian untuk Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup, Pertanian, dan lain-lain itu berbeda-beda persyaratannya. Kalian lihat nanti persyaratannya ketika kalian membuka CPNS tahun 2021. Dan pendaftarannya di mana? Pendaftaran semua kementerian atau CPNS ini mendaftarnya melalui website resmi SSCASN ini ya teman-teman. Jadi kalian mau mendaftar Kemenkumham, kalian tetap mendaftarnya di website SSCASN. Kalian mau mendaftar Kejaksaan Agung, kalian mau mendaftar pertanian, kalian tetap daftarnya di website SSCASN ini ketika telah dibukanya. Sekarang websitenya belum bisa untuk daftar karena belum ada pembukaan CPNS. Nanti kalian tunggu aja informasi resminya kapan pembukaan CPNS tahun 2021 ini. Dan untuk formasi SLTA sederajatnya ini biasanya mempersyaratkan fisik, terutama tinggi, dan tes kesemaptaan, terutama di Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan BIM juga. Dan di BIM dan formasi Pemda yaitu Satpol PP juga membutuhkan fisik juga. Dan untuk Kementerian Kehutanan atau Polhut atau Polisi Kehutanan juga membutuhkan fisik. Dan untuk yang tidak membutuhkan fisik, tesnya adalah biasanya adalah Kementerian Pendidikan dan Budaya. Itu tidak memakai tes fisik, mungkin hanya memakai tes CAT dan wawancara. Oke. Untuk persyaratan lebih lengkapnya nanti akan kujelaskan ketika ada pembukaan CPNS tahun 2021 ini. Dan dikabarkan untuk pembukaan CPNS tahun 2021 ini sebanyak 1,3 juta formasi di tahun 2021 ini, yaitu untuk CPNS kementerian, lembaga, dan CPNS Pemda, dan juga untuk PPK. Jadi kalian daftar aja salah satu formasi yang sesuai dengan koalisi pendidikan kalian dan yang sesuai dengan keinginan kalian. Sampai di sini saja video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian, gambaran untuk kalian untuk pendaftaran CPNS tahun 2021 ini, agar kalian tidak salah pilih dalam daftar CPNS tahun 2021 ini, dan agar kalian bisa memilih peluang untuk lulus CPNS tahun 2021 ini. Sampai di sini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan akan kudoakan kalian lulus menjadi CPNS tahun 2021 ini. Dan bantu aku juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman semuanya, agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, komentar aja di bawah video ini. Aku Randy Atonsina, sampai jumpa di video selanjutnya.